Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama perempuan juga boleh mencontoh daripada ulama-ulama kita terdahulu. Mereka banyak daripada orang-orang saleh dan orang-orang alim. Sebut saja Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Beliau suatu saat, beliau tidak kurang ibadahnya di malam hari, salat lebih daripada 10.000 rakaat. 10.000 rakaat. Jumlah yang banyak atau sedikit? Seorang wanita beribadah kepada Allah di malam harinya 10.000 rakaat. Banyak sekali. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Kita melihat anak-anak yang di pondok-pondok, mereka menghafal Zubat 1000 bait, menghafal Alfiyah bin Malik 1000 bait. Bahkan sebagian di antara mereka menghafal kitab Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Irsyad karangan Ibn Muqri. Bahkan di antara mereka ada yang menghafal ini dan itu. Menurut kita itu sesuatu yang aneh, mustahil. Tapi menurut mereka itu sesuatu yang biasa. Karena memang itulah kehidupan mereka. Begitupun hamba Allah seperti Rabi'atul Adawiyah, banyak beribadah kepada Allah karena mereka sudah terbiasa dengan beribadah kepada Allah. Kalaupun Rabi'atul Adawiyah atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in melihat kehidupan sekarang, maka dia pun akan terkejut. Kenapa? Oh, kalau kami beribadah kepada Allah di malam hari 10.000 rakaat kami habiskan. Dari pukul 8 sampai subuh kami salat. Akan tetapi zaman sekarang orang sudah pegang handphone dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam. Mereka akan lebih terkejut. Betul atau tidak? Kenapa? Karena sudah terbiasa bagi kita dan tidak terbiasa bagi mereka. Beliau dikatakan, wahai Rabi'ah, kenapa engkau banyak sekali beribadah kepada Allah? Apa yang kau inginkan daripada ibadahmu tersebut? Dia mengatakan, demi Allah aku tidak menginginkan surga. Aku tidak takut daripada api neraka. Lalu apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah? Aku hanya ingin satu hal. Ketika Allah membangkitkanku nanti di hari kiamat. Dan semua Nabi duduk di atas singgasananya, di atas kursinya masing-masing. Nabi Muhammad memanggilku, wahai Rabi'ah kemari. Maka aku mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul akan mengatakan kepada para nabi, wahai nabi-nabi, tengok daripada umatku perempuan saja salatnya sebanyak 10.000 rakaat. Aku ingin membanggakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Suatu saat ketika beliau tengah tertidur di rumahnya, lalu ada seorang pencuri yang lewat daripada rumahnya. Tengok ada seorang perempuan yang tengah tidur dan di sampingnya ada beg, ada harta yang di dalam isinya adalah uang. Maka pencuri tersebut masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika dia masuk, maka dia ingin ambil daripada harta Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia telah ambil harta tersebut, dia ingin keluar dari rumah Sayyidatuna Rabi'ah, maka rumah pun tertutup, terkunci seketika. Maka dia ingin keluar daripada jendela. Ketika dia ingin datang kepada jendela tersebut, maka jendela pun tertutup. Maka dia letak harta tadi, maka jendela terbuka, pintu pun terbuka. Dia ambil lagi, dia nak keluar, pintunya tertutup lagi otomatis. Maka ada suara, in kanatil habibah tanam fal habibu lan yanam. Kalau kekasih ini tidur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya dia memiliki kekasih yang tidak pernah tidur, Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan beliau kepada Allah, Allah balas kecintaan kepada beliau. Beliau mengatakan, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, idza sahha minka al wuddu fa kullun hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau engkau sudah indah kepadaku, maka aku tidak perlu keindahan orang lain. Kalau engkau sudah tidak marah kepadaku, engkau telah cinta kepadaku, maka aku tidak pedulikan orang mau marah kepadaku. Begitu juga Imam Ar-Rifa'i, beliau pernah mengatakan, falastu ubali liman ramani biribatin idza ma kuntu 'inda Allah ghaira muribi. Aku tidak perlu penilaian manusia. Kenapa? Karena beliau husnudzan kepada Allah, karena beliau mempunyai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan berikan kepada mereka apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hakikah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan, kenapa kita tidak selalu memuji Allah, selalu memuji Rasulullah? Demi Allah, pujian kita kepada Rasulullah hakikatnya adalah pujian kepada Allah. Bahkan Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah nikmatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.